Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan akan menjelaskan tentang DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Di sini ada pun anggota kelompoknya yang terdiri atas Angel Agasari Syarian, Siti Wulandari, dan T. Sophia Khairani. Untuk definisi dari Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol yang digunakan untuk mendukung penyebaran otomatis alamat internet protokol atau IP ke perangkat lain. Untuk perbedaan antara DHCP server dengan DHCP client, DHCP server adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengisi, menetapkan, dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke setiap klien di jaringan yang sama. Sementara DHCP client adalah perangkat yang terhubung atau disinkronkan dengan server DHCP. Perangkat ini akan meminta alamat IP dan menerima konfigurasi dari server DHCP sehingga dapat terhubung ke jaringan dengan baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari DHCP server, yaitu mengenai fungsi dari DHCP server. Server DHCP tidak hanya digunakan untuk mendistribusikan alamat IP ke perangkat klien, namun juga terdapat beberapa fungsi server di DHCP yang dapat kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah mencegah terjadinya IP konflik. Alamat IP yang sama akan menyebabkan konflik jaringan antar perangkat. Selain konflik jaringan, perangkat juga tidak dapat terhubung ke jaringan. Fungsi DHCP adalah untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh server yang memiliki database alamat IP yang berbeda. Berbagi alamat IP juga dikelola dengan baik, mengurangi resiko kesalahan atau kesamaan alamat IP antar perangkat. Lalu yang kedua, dapat memperbarui alamat IP secara otomatis. Alamat IP yang diberikan oleh server biasanya memiliki waktu penggunaan atau kadaluarsa. Jika alamat IP masih valid tetapi telah kadaluarsa, maka kita perlu memperbaruinya dan meminta alamat IP baru. Dengan DHCP, alamat IP dapat diperbarui secara otomatis tanpa konfigurasi ulang. Lalu, yang ketiga, mendukung penggunaan kembali alamat IP. Alamat IP yang sudah digunakan dapat digunakan kembali oleh klien. Namun, untuk dapat menggunakannya kembali, perlu dipastikan bahwa alamat IP tersebut tidak digunakan oleh komputer lain. DHCP akan membantu kita memeriksa apakah alamat IP dinonaktifkan dan bebas digunakan, sehingga alamat IP tersebut dapat digunakan kembali. Lalu, dapat mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Secara umum, fungsi perangkat ini adalah untuk mengatur dan memfasilitasi distribusi alamat IP ke komputer klien. Distribusi ini dapat dilakukan secara otomatis pada beberapa perangkat secara bersamaan. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi setiap komputer. Nah, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari DHCP. Untuk kelebihannya itu yang pertama dapat mampu mengelola jaringan pada skala besar. Lalu keuntungan DHCP ini dapat mengelola dan menangani beberapa permintaan klien secara bersamaan di jaringan yang sama. Lalu selanjutnya pengaturan terpusat pada server. Dengan DHCP server, administrator dapat mengelola server yang menjadi pusat data konfigurasi jaringan. Jika ada perubahan atau penambahan pada perangkat klien, server akan secara otomatis mengelolanya. Administrator tidak perlu khawatir tentang menghubungkan dari satu klien ke klien lainnya hanya untuk mengubah konfigurasi. Lalu, mengelola alamat IP menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dengan sistem kerja yang otomatis,
DHCP mampu menyediakan konfigurasi jaringan untuk banyak perangkat secara bersamaan. Nah, tentu saja itu menguntungkan bagi admin karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Lalu dapat mencegah IP konflik. DHCP server memiliki banyak daftar alamat IP yang berbeda. Nah, ini mencegah konflik IP terjadi karena penomoran yang sama. Bayangkan jika dilakukan secara manual, ada kemungkinan administrator akan mengulang alamat IP yang sama sehingga klien tidak dapat terhubung ke jaringan. Lalu dapat mencegah kesalahan panggilan alamat IP. Alamat IP yang terdiri dari angka tentu beresiko salah konfigurasi jika dilakukan secara manual. Nah, dengan DHCP server, maka dia akan lebih akurat dalam menentukan alamat IP setiap perangkat. Nah, selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama yaitu tidak ada mekanisme autentikasi. Nah, pada DHCP ini tidak memiliki sistem autentikasi klien yang aman. Alamat IP klien yang tidak sah dapat diakses dengan mengekspos kredensial seperti ID klien yang sebenarnya milik klien DHCP lain. Lalu DHCP packets tidak dapat melalui router. Karena DHCP packets tidak dapat melalui router, agen pengiriman diperlukan untuk server DHCP yang mengelola sewa di kedua segmen jaringan. Agen pengirim menerima broadcast DHCP packets untuk kemudian diteruskan ke server DHCP sebagai unicast packet. Lalu ada pengaturan tambahan. Jika dalam suatu jaringan terdapat banyak subnet atau segmen, mungkin hanya satu DHCP server yang hilang. Mungkin ada satu DHCP server yang hilang. Untuk mengatasi kekurangan ini diperlukan konfigurasi tambahan yang membutuhkan waktu dan biaya tambahan untuk mengkonfigurasi semuanya. Selanjutnya cara kerja DHCP, di mana yang paling penting untuk diingat di sini adalah gambaran umum tentang cara kerja DHCP. Vendor yang berbeda pengaturan dan skenario DHCP yang berbeda dapat sedikit mengubah detail tentang cara kerja DHCP, tetapi konsep keseluruhannya masih tetap sama. Jadi, ada 4 langkah DHCP ketika akan memberikan IP address. Yang pertama, DHCP discover, di mana klien mencari server DHCP. Yang kedua, DHCP offer, di mana server DHCP menawarkan IP address ke klien. Yang ketiga, DHCP request, di mana klien meminta agar DHCP server menyewakan IP address tersebut. Yang keempat, DHCP acknowledge, di mana server DHCP mengirimkan IP address ke klien. Agar kita ketahui bahwa DHCP server menggunakan port UDP, di mana klien menggunakan port 68 dan DHCP server menggunakan port 67. Kemudian di sini kita buat contoh, di mana ini adalah jaringan komputer. Kita mempunyai 3 PC, 1 buah switch, 1 buah router agar komputer-komputer ini terkoneksi ke dalam jaringan. Maka komputer ini membutuhkan IP address, bukan sembarang IP address. Akan tetapi IP address-nya harus unik di dalam jaringan agar tidak terjadi IP konflik. Sebenarnya kita dapat mengkonfigurasi IP address ini secara manual. Karena apa? Karena hanya ada 3 PC saja, tentu saja di sini tidak akan terlalu sulit dan merepotkan. Tetapi bayangkan saja jika kita memiliki 400 buah PC bahkan lebih, tentu akan sangat merepotkan dan memakan waktu yang cukup banyak. Jadi, bagaimana DHCP menjelaskan permasalahan tersebut? Setiap komputer akan menjalankan DHCP client dan hal ini memungkinkan komputer untuk meminta alamat IP di suatu tempat di jaringan komputer. Tentu ada DHCP server dan disinilah IP address kita kelola. DHCP server dapat dijalankan server ataupun router di rumah-rumah. Kemungkinan besar ada pada router atau wireless access
poin kita, tetapi jaringan komputer skala perusahaan kemungkinan besar ditangani oleh server. Jadi, ketika kita menghidupkan PC kita dan ketika akan terhubung ke sebuah jaringan komputer, jika tidak memiliki IP address, maka PC tersebut akan mencari DHCP server. PC tersebut akan mengirim pesan broadcast atau layaknya seorang yang sedang berteriak di sebuah ruangan. Maka semua orang yang berada di satu ruangan akan mendapatkan pesan yang sama. PC tersebut berharap di sebuah tempat di jaringan komputer DHCP tersebut mengirim pesan broadcast, dan semua perangkat yang terhubung akan mendapatkan ini. Perangkat yang bertugas sebagai DHCP server akan menerima pesan tersebut, sedangkan perangkat yang tidak bertugas sebagai DHCP server akan melakukan hal yang sebaliknya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.